Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik. Kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, Pekan Advent yang pertama. Saya Patricia Alsa, saat ini sudah bersama dengan Romo Jimmy Hendrik Prance Nomad OFM, yang akrab kita sapa dengan Romo Jimmy. Romo Jimmy merupakan salah satu Romo yang begitu setia mengisi acara Oase Rohani Katolik dengan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada seluruh pemirsa dan pendengar Oase Rohani Katolik yang juga selalu setia bersama dengan kami. Dan sekarang kita menyapa dahulu Romo Jimmy. Romo, apa kabar Romo? Ketemu lagi Romo. Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat dan saya berharap Elsa dan sahabat Wasi Rohani Katolik juga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita punya Tuhan yang selalu memelihara dan memberkati kita semua. Amin, Gitu. puji Tuhan Romo. Romo, Ya, sekarang kesibukannya apa Romo? ya, saya sekarang sudah tidak di paroki. Nah, kesibukan saya setiap hari di Provinsial atau OFM di Rumah Induk OFM Indonesia melayani para saudara di Indonesia, Timor Leste, dan beberapa misionaris yang berkarya di luar negeri. Wah, Itu luar kira-kira biasa Romo. kesibukan saya saat ini, gitu. Ya, mantap, mantap Romo. Baik Romo, kita akan memulai acara ini dengan berdoa dahulu bersama dengan Romo Jimmy. Saudari dan saudara, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, bersama dengan seluruh makhluk ciptaan-Mu. Kami puji, kami muliakan Engkau, karena kasih dan kebaikan yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Kami bersyukur punya Engkau sebagai Allah yang memelihara kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami hendak merenungkan apa yang menjadi firman-Mu bagi kami sekalian. Maka kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Mohon urapan roh-Mu yang kudus, agar kami dapat membuka hati dan diri kami untuk mendengarkan Dikau yang berfirman kepada kami. Dan oleh roh-Mu yang kudus itu pula, Engkau mampukan kami untuk menghayati dan mengamalkannya di dalam kehidupan kami, terutama di dalam masa-masa Advent, penantian akan kelahiran putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Sang Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada kesempatan hari ini, Pekan Advent yang pertama, sebagai antifon pembuka, Tuhan pasti akan datang, diiringi semua orang kudus, bersinarkan cahaya gemilang. Bacaan pertama dari Kitab Yesaya, bab 11, ayat 1 sampai dengan 10. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh penasihat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggangnya. Pada waktu itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan merumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak.
Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, kiranya Raja mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Injil Lukas, bab 10 ayat 21 sampai dengan 24, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, ia datang dengan megah, dan mata para hambanya akan berseri-seri. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenai Bapa. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Jimmy untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan dua bacaan pada hari ini pekan Advent yang pertama. Dan Romo Jimmy akan memberikan inspirasi puartan dan kabar baik Injil kepada kita. Semoga kita bisa membuka hati, menyiapkan diri untuk mendengarkan renungan dan juga kekuatan yang diberikan oleh Romo Jimmy. Silakan Romo. Baik Elsa dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, kita coba mulai dari bacaan pertama, Nubuat Yesaya,
bab 11 ayat 1 sampai dengan 10. Kalau kita membaca dan terutama mendengar dengan baik, maka menurut saya ada pesan-pesan yang sangat mendalam yang ingin disampaikan kepada kita oleh Yesaya dalam nubuatnya itu. Saya coba mengelompokkannya dalam dua bagian besar. Ayat 1 sampai dengan 5 mengungkapkan kepada kita mengenai tunas yang akan tumbuh dari tunggal Isai, dan dalam arti itu mau mengungkapkan, Yesaya mau mengungkapkan kepada orang-orang Israel mengenai pengharapan yang sedang mereka nantikan, yaitu Mesias. Mesias itu adalah raja yang akan membawa keadilan dan kebenaran, sekaligus juga menghadirkan kepada mereka perdamaian. Nah, perdamaian seperti apa, keadilan seperti apa, atau kebenaran seperti apa, tadi sudah jelas. Khususnya kita mulai dari ayat yang kedua, dia dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan banyak hal diuraikan kepada kita. Dan dengan itu mau mengungkapkan bahwa sebuah pengharapan yang luar biasa yang telah lama mereka nantikan akan segera hadir di tengah-tengah mereka. Dialah Raja keturunan Isai, dalam bahasa Perjanjian Baru kita sebut keturunan Daud, dan dengan demikian jelas buat kita kalau kita bicara dalam konteks Perjanjian Baru, dia adalah Yesus yang kita nanti-nantikan. Dan dia adalah Raja yang membawa keadilan, yang hadir keberpihakan jelas kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang lemah, tadi dikatakan kepada kita di ayat yang ketiga, keempat, dan kelima. Jadi itu bagian yang pertama. Yesaya menubuatkan mengenai Mesias yang dinantikan oleh orang-orang Israel pada zamannya. Dan buat kita juga kiranya jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10, minimal di sana mau mengungkapkan damai seperti apa yang akan dibawa. Coba kita lihat bagaimana indahnya diungkapkan kepada kita oleh Yesaya dalam ayat mulai dari ayat yang ke-6. Serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan merumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya, dan seterusnya sampai di ayat yang ke-8. Sebuah ungkapan perumpamaan yang mau menyatakan kepada kita tentang damai yang dibawa oleh raja yang dinanti-nantikan itu. Damai yang dibawa oleh Mesias yang sangat diharapkan oleh orang-orang Israel ketika itu. Jadi itu minimal ada dua bagian besar. Saya pribadi melihatnya dua bagian besar yang dinubuatkan kepada kita sekalian. Apalagi uh, kita sedang berada pada masa awal-awal masa Advent ini, maka kita kemudian, hebat saya, semakin di bawah kepada sebuah pemahaman yang benar atau sebuah kepastian akan iman kita tentang siapa yang sedang kita nantikan, siapa yang sedang kita harapkan hadir di tengah-tengah kita dalam masa persiapan masa Advent atau masa penantian. Ini yang minimal saya lihat khususnya dari bacaan pertama Elsa dan sahabat Wasir Rohani Katolik yang saya kasihi. Ya, Romo. Raja yang diharapkan adalah raja yang membawa keadilan, raja kebenaran, dan raja yang sekaligus menghadirkan perdamaian, yang kalau bicara mengenai damai, sebuah dambaan siapapun manusia ingin hidupnya damai dengan sesama, dengan alam ciptaan, dengan Tuhan, dalam relasi seluruh relasinya. Begitu Elsa dan sahabat Wasir Rohani Katolik yang saya kasih. Ya, Begitu. terima kasih Romo. Kalau kita membaca bacaan dari kitab Yesaya ini sepertinya memberikan harapan terus Ya, bahwa akan tercipta damai sejahtera ya Romo ya. Dan ya, bagaimana Romo kalau kita melihat situasi pada saat ini di mana ada juga tidak ada perdamaian, juga ada ada hal-hal yang eh, bertentangan dengan perikemanusiaan, ada hal-hal yang juga mungkin eh, apa ya, tidak membawa kedamaian bagi sesama sebagai umat beriman, Romo.
mungkin kalau kita boleh katakan, mungkin kita tidak bisa menyetop sesuatu kejadian yang besar sekali, tapi apa yang harus kita mulai dari diri kita, Romo, untuk kita juga bisa memulai menciptakan suasana yang damai, menciptakan suasana yang bisa merangkul, bisa bersama-sama dengan sesama, dan juga mungkin dengan orang yang tidak seiman dengan kita, Romo. Ya, itu persoalan real. Terima kasih Elsa. Persoalan real yang kita hadapi, bahwa damai itu bukan suatu utopia ya, tapi bahwa semua manusia punya pengharapan untuk bisa hidup berdampingan dengan siapapun manusia, sesama dengan baik, dan tentu juga dengan alam ciptaan. Kalau kita bicara mengenai konsep damai, relasi manusia itu relasi tidak hanya dengan diri, tidak hanya dengan sesama, tapi dengan alam semesta dan dengan Tuhan. Nah, situasi real kita yang kita hadapi kerap kali yang terjadi, pengharapan akan damai itu seakan jauh karena pertama tentu sudah tidak bisa dimungkiri manusia punya ego. Hmm. Ego manusia kemudian kerap kali mengesampingkan sesama saudaranya. Atau juga yang kedua, bukan hanya soal itu, ego. Jadi orang dirongrong atau orientasi hidupnya di eh, di bawah ke arah situ sehingga kemudian dalam relasi dengan sesama yang ada adalah timpang. Dia kemudian tidak membawa atau tidak menerima sesamanya dengan baik. Nah, bagaimana caranya untuk kemudian kita bisa berdamai dengan sesama di dalam kehidupan seperti yang tadi dikatakan oleh Elsa? Hemat saya adalah ada beberapa hal. Pertama, kerap kali kita tidak sanggup untuk kemudian menjadi pembawa damai karena kita masih eh, kurang mengerti tentang orang lain, kurang memahami tentang orang lain. Itu yang pertama sekali, yang kerap kali kemudian membawa kita untuk keterpecahan dalam relasi dengan sesama. Kita kurang mengerti, atau ketika ada soal juga kemudian kita sulit untuk melupakan, sulit untuk ada ampun dengan sesama, dan akhirnya hal-hal itu kemudian menggiring kita untuk seperti tadi saya katakan bahwa ada keretakan relasi yang membuat damai yang diharapkan itu seakan begitu jauh dari kehidupan kita. Maka kalau kita tempatkan dalam konteks apa yang dinyatakan oleh nubuat Yesaya pada hari ini, kita mengharapkan damai yang dibawa oleh Tuhan, dan itu yang juga menjadi ajakan untuk kita upayakan terus-menerus. Maka kedatangan Raja Damai itu harusnya membawa kita kepada hidup yang jauh dari permusuhan. Hidup yang jauh dari iri hati dan dengki. Hidup yang jauh dari sikap saling menyalahkan, saling menjatuhkan, saling memusnahkan, dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya kerap kali dalam hidup membuat kita menjadi tidak ditemukan damai karena ada sikap-sikap seperti itu. Itu yang minimal saya temukan atau yang bisa saya katakan berkaitan dengan damai yang seakan begitu jauh dengan kenyataan yang kita alami, kenyataan yang kita hadapi dewasa ini, di mana banyak orang begitu mudah menyingkirkan orang lain dalam kehidupannya. Banyak orang begitu mudah memusnahkan atau kemudian membenci orang lain di dalam hidupnya. Tidak ada damai di sana. Begitu. Ya, menarik Romo apa yang telah Romo sampaikan. Lalu kalau kita bicara di sini di kalimat pertama aja dikatakan pada Ya. akhir zaman sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai. eh ada yang bertanya-tanya mungkin, kapankah akhir zaman itu dan bagaimana kita menyikapinya, Romo, mempersiapkan dirinya seperti apa, Romo? Ya, memang menjadi pertanyaan umum, tidak hanya untuk eh, orang lain terhadap kita yang beriman Kristiani, tetapi juga harus kita akui pertanyaan itu keluar dari orang Kristiani sendiri. Kapan akhir zaman itu? Kalau kita membaca apa yang dikatakan dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan itu akan berakhir. Tapi yang mau dikatakan kepada kita adalah bahwa sikap kesiap berjaga-jaga yang senantiasa ada pada diri kita. Bahwa kehadiran atau kedatangan Tuhan Yesus itu menjadi sebuah kedatangan
Mesias yang kedua kalinya itu menjadi sebuah pengharapan. Kalau dalam bahasa teologinya zaman parusia, di mana kita mengharapkan sebuah keadaan atau kedatangan kembali Tuhan Yesus pada akhir zaman atau dan lain sebagainya. Tapi yang terutama saya mau mengatakan begini, Elsa dan sahabat Waseda Katolik yang saya kasihi, sikap yang perlu kita lakukan adalah berjaga-jaga, waspada dengan terus menata kehidupan kita, membina hidup kita, menata hati kita juga menjadi baik. Dan dengan demikian itu akan kelihatan dalam hubungan atau kehidupan konkret kita dengan sesama, juga dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita menata kehidupan kita menjadi lebih baik itu sebuah perjuangan yang uh, hemat saya tidak mudah. Kita semua pasti memiliki kerinduan untuk bisa menjadi pribadi yang baik, tetapi kerap kali impian untuk menjadi pribadi yang baik itu uh, kurang terwujud dengan baik karena kita masih bergulat dengan pertama mulai dari diri kita sendiri. Dan menurut saya itu yang bisa kita lakukan, sikap berjaga-jaga, tidak lain, apalagi bicara dalam konteks masa Advent, masa penantian ini adalah menata kehidupan kita dengan lebih baik. Kita tidak persoalkan kapan saatnya akhir zaman itu akan terjadi. Yang harusnya kita persoalkan untuk kehidupan kita adalah, saya harus menjadi lebih baik yang diberikan Tuhan kepada saya untuk saya jalani. Terus-menerus menata kehidupan kita akan menjadi baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Begitu. Ya, terus-menerus menata hidup kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan dan sesama. Ya, Itu poin yang luar biasa yang telah Romo Jimmy ya. sampaikan. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama, dan kita akan jeda sesaat dulu. Tetaplah menyaksikan acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Romo Jimmy Hendrik Trance Nomad OFM, dan saya Patricia Alsa. Pada sesi awal, Romo sudah menyampaikan inspirasi pewartaan dari bacaan dari Kitab Yesaya, bab 10 ayat Kitab Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 10. Dan sekarang Romo akan menyampaikan bacaan Injilnya. Kabar baik apa, Romo, yang dapat Romo sampaikan dari bacaan Injil pada hari ini, Romo? Baik Elsa dan sahabat Wasurin Katolik yang saya kasih, bacaan Injil, kita mendengar doa syukur, ungkapan syukur yang keluar dari Yesus dan dia nyatakan kepada Bapa. Dan kalau kita lihat sebetulnya konteksnya adalah dari perikop sebelumnya, kisah dari ke-70 murid yang berhasil setelah diutus oleh Yesus. Kemudian mereka kembali dan menceritakan pengalaman dari tugas perutusan yang mereka terima. Lalu kemudian Yesus mengungkapkan syukurnya kepada Bapa atas segala hal itu. Dan dia bersyukur terutama karena apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi pewartaan para murid berhasil, dan dikatakan bahwa terima kasih Bapa karena segala sesuatu itu Engkau nyatakan kepada orang-orang yang kecil, bukan kepada mereka yang cerdik pandai. Dan itu dengan jelas Yesus mengungkapkan itu tentang situasi yang dialami oleh para murid, dan Yesus sungguh bersyukur atas segala peristiwa yang dialami itu. Dan yang kedua, tidak hanya soal ungkapan syukur berkaitan dengan apa yang dialami oleh para Yesus juga mau mengatakan pada dalam doanya, ungkapan syukur itu mau mengatakan, mau menyerahkan kepada Bapaknya para muridnya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun akan tahu siapakah anak selain Bapa. Dan oleh karena itu Yesus dengan demikian menyatakan kepada para muridnya tentang apa yang harusnya dilakukan oleh mereka.
Berpalinglah Yesus kepada mereka, berbahagialah kamu. Karena segala peristiwa, segala hal yang telah dinyatakan oleh Bapakku kepada kamu sekalian. Itu minimal gambaran umum yang bisa kita tangkap dari bacaan Injil hari ini. Dan bagi saya, kalau Yesus sendiri saja kemudian dia menyatakan syukurnya yang luar biasa kepada Bapa di sorga atas segala hal yang dialami, dan dalam kerendahan hati juga dia mengungkapkan segala hal itu. Apalagi kita manusia, apalagi kita sebagai murid-muridnya yang percaya kepada. Maka pertanyaan yang patut menjadi refleksi kita adalah, apakah hidup kita setiap saat itu diisi dengan syukur? Syukur untuk segala hal yang kita terima, segala hal yang kita alami, segala hal yang kita jalani, atau tidak. Kerap kali kita menjadi pribadi yang lupa bersyukur untuk segala hal yang kita terima. Kita hanya terima saja hal-hal yang menyenangkan, yang menurut ukuran kita manusia itu membahagiakan, dan itu kemudian menggerakkan kita untuk menyatakan syukur kita. Saya bersyukur bahwa saya punya pengalaman ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman sebaliknya, boro-boro bersyukur, mungkin orang kemudian mengutuk diri, mengutuk orang lain, bahkan menjauh dari Tuhan. Nah, dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, hemat saya, atau melalui bacaan Injil hari ini, hemat saya, mau menghantar kita untuk semakin sadar diri. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Siapakah kita? Sehingga kita kemudian boleh mengalami banyak hal di dalam kehidupan kita. Elsa dan sahabat Wasir Rohani Katolik yang terkasih, saya selalu yakin orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu apa artinya kelimpahan di dalam kehidupannya. Orang yang tahu siapakah dirinya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Orang yang sadar diri, tahu dengan baik apa yang menjadi kelemahan, keterbatasan, apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan. Dan dengan demikian juga dia digerakkan untuk mengatasi apa yang menjadi kelemahan manusiawi insaninya. Dan sekaligus juga melalui kelebihan yang dimilikinya, dia berusaha untuk membuat hidupnya menjadi berkat yang mendatangkan kelimpahan bagi sesama. Orang yang kurang bersyukur selalu akan merasa tidak cukup dalam kehidupannya. Itu bisa kita lihat dalam pengalaman kehidupan kita. Kerap kali kan kita sulit untuk bersyukur, maunya tidak. Atau orang yang kurang bersyukur, saya mengatakan begini, Elsa dan sahabat Wasirohani Katolik yang terkasih, orang yang kurang bersyukur itu orang yang tidak akan pernah merasa cukup di dalam kehidupannya. Saya selalu, kerap kali juga berkaitan ini, saya selalu melihat contoh kenapa, maaf saya katakan, orang gampang untuk melakukan hal, misalnya korupsi ya. Kalau kita lihat apakah para koruptor itu orang-orang yang miskin? Mereka semua rata-rata bukan orang yang miskin. Mereka punya banyak kelimpahan, tetapi di tengah kelimpahan itu mereka tidak pernah merasa cukup, akhirnya bertindak tidak benar dengan tindakan koruptif dan lain sebagainya. Dan itu mungkin poin yang minimal mau diajak oleh Yesus. Kita bisa belajar dari Yesus apa yang mestinya kita lakukan. Kita senantiasa mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Elsa dan sahabat Wasirohani Katolik yang terkasih. Itu. Ya, kalau boleh saya ingin menambahkan, Romo. Ya. Saya kan baca di kalimat pertama, pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Dan karena bergembira di dalam Roh Kudus, makanya Yesus bisa mengucapkan syukur kepada Bapa. Nah, apakah boleh saya katakan seperti ini? Kalau kita di dalam Roh Kudus, ada Roh Allah di dalam diri kita pasti akan bergembira, kita pasti akan mengucap syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Apa bisa dikatakan seperti itu, Romo? Baik, terima kasih banyak Elsa. Itu sangat jeli melihat kalimat pembuka bahwa tadi mungkin saya katakan orang yang sadar diri, artinya orang yang tahu bahwa ada karya Allah yang bekerja luar biasa dalam dirinya.
Di dalam keterbatasan, dalam kelemahan, dia sadar bahwa ada Tuhan yang memampukan dia. Sehingga dia kemudian menemukan apa yang tadi Elsa katakan dengan eh, mengutip ayat 1 tadi, dipenuhi atau orang Yesus bergembira dalam roh. Ada roh Tuhan Allah yang bekerja dengan sangat luar biasa efektif di dalam dirinya sehingga kemudian dia mengungkapkan syukur itu dengan dalam sukacita yang sangat penuh. Dan terima kasih apa yang dikatakan oleh saya itu luar biasa dan benar bahwa kerap kali kita dituntun oleh roh untuk kemudian bisa apa namanya ya, tadi saya katakan kita kemudian bisa sadar diri, kita kemudian juga bisa menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ada sukacita dan benar di dalam sukacita itu dikuasai oleh roh, maka dia mengungkapkan syukurnya. Benar Elsa yang dikatakan oleh Elsa dengan mengutip ayat 1 tadi. Ya. Ya, Lalu Romo ya ingin saya tanyakan, ya. ini siapakah orang kecil yang dimaksud oleh Yesus itu, Romo? Baik, terima kasih banyak. Orang kecil kalau dikatakan orang yang cerdik dan pandai itu orang yang boleh bahasanya kita katakan orang yang sombong, orang yang tidak lagi memerlukan orang lain, membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Orang yang kecil yang mau dikatakan kepada kita dalam bacaan Injil ini adalah orang yang rendah hati. Orang yang mau mengandalkan kehidupannya mungkin pada sesama dan terutama pada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan sehingga kemudian membiarkan tadi yang saya katakan sebelumnya roh Tuhan itu bekerja dalam dirinya menuntun dia. Jadi orang yang rendah hati, orang yang kecil adalah orang yang rendah hati, orang yang kemudian berserah dan berpasrah terutama kepada Tuhan. Dan dengan demikian dia juga tahu apa yang harusnya dia lakukan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah gentar sedikit pun berhadapan dengan situasi sebaliknya dari apa yang tidak diharapkan. Dan juga orang yang mengandalkan Tuhan, dia kemudian menerima apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Namun orang yang kecil yang dikatakan kepada kita dalam bacaan Injil hari ini. Gitu Elsa. Iya. Ya. Satu lagi ya Romo ya. Eh, Ya. pada ayat sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Eh, ini kalau boleh saya tanyakan, eh, apa murid-murid Yesus itu memang melihat apa, Romo? Maksudnya berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Apa yang dilihat dari murid-murid Yesus itu, Romo? Tadi saya katakan kalau kita tempatkan dalam konteks dekat, kenapa Yesus kemudian bersyukur kepada Bapa yang dipenuhi dengan sukacita dalam karya Roh Allah yang luar biasa itu. Kalau kita lihat, nanti kan menghantar kita kepada konteks sesudah perikop ini. Mm. Konteks sebelumnya adalah Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid untuk melaksanakan tugas perutusan. Satu hal yang dikutip di sana adalah bahwa termasuk setan-setan pun takluk kepadanya. Pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan, pengalaman tidak hanya soal kebersamaan dengan Yesus, tapi juga terutama mujizat-mujizat oleh karena kerendahan hati para murid untuk melakukan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi tugas perutusan yang mereka terima dari Tuhan Yesus. Itulah yang mungkin boleh dikatakan itu yang mereka lihat, mereka saksikan, mereka alami. Tidak hanya soal kebersamaan dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka sendiri kemudian menyaksikan melalui tugas perutusannya, keberhasilan yang mereka lakukan ketika menerima tugas itu. Banyak orang sembuh, disembuhkan, atau juga setan-setan bahkan takluk kepada mereka oleh karena oleh karena karya roh, karya Allah di dalam diri mereka yang menerima tugas perutusan itu. Uh, itu Elsa dan sahabat Wasserahne Katolik yang saya kasih.
Jadi boleh dikatakan kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman Iya, rohani, pengalaman iman yang luar biasa ya Romo ya. iya. Yang pasti Berjalan ya, yang pasti membawa kegembiraan di dalam ya. kehidupan kita. Baik Romo, luar biasa apa yang sudah Romo sampaikan kepada seluruh pemirsa pendengar acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih Romo untuk semua yang sudah Romo sampaikan kepada kami dan semoga bagi yang menyaksikan ataupun mendengarkan acara Oase Rohani Katolik semakin diberikan kekuatan iman dan juga kepercayaan bahwa penyertaan Tuhan selalu ada, bahwa di dalam Tuhan akan ada kegembiraan dan sukacita, dan juga yang pasti damai sejahtera. Baik Romo, terima kasih. Kita akan mengakhiri acara Oase Rohani Katolik ini dengan memohon doa dan berkat melalui Romo Jimmy. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau mengajari kami untuk menjadi pelaku, untuk menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kami, untuk juga sadar diri siapakah kami di hadapan-Mu dan di hadapan sesama, sekaligus memampukan kami untuk menjadi pribadi yang tahu bersyukur, sehingga dengan demikian kami juga boleh merasakan karya Roh-Mu di dalam kehidupan kami, yang menuntun kami boleh mengalami sukacita yang Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan dan kami renungkan bersama pada kesempatan ini. Semoga karya Roh Kudus-Mu senantiasa terpelihara atas diri kami, sehingga kami dapat mengamalkan apa yang baru saja kami renungkan bersama di dalam kehidupan kami. Dan terutama semoga pada masa Advent ini kami sungguh-sungguh menata kehidupan kami dengan lebih baik, untuk boleh menyambut kelahiran Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Para saudara sekalian, seluruh kehidupan kita, niat-niat baik kita, terutama dalam masa Advent ini, dan segala pengharapan akan kebaikan, senantiasa dapatkan kelimpahan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, saya Patricia Elsa bersama dengan Saya Romo Jimmy OFM. pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan juga yang pastinya tetap setia menyaksikan acara Oase Rohani Katolik. Sampai jumpa.